Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cedekiyah Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk sejenak mengamati atau menyimak sebuah pemberitaan ya, yang beberapa minggu ini viral di media sosial ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah familiar terhadap Marcel Radival ya, seorang yang menamakan dirinya atau menjuluki dirinya sebagai pesulap merah ya. Sebenarnya Bang Marcel Radival ini adalah seorang hipnoterapi atau orang yang praktisi hipnotis dan kemudian mempunyai keahlian dalam bidang sulap ya. Kalau kita perhatikan dalam berbagai kontennya, pesulap merah ini banyak sekali membongkar trik-trik sulap maupun trik-trik perdukunan yang berkedok agama ya. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa tujuan dia itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terhadap kemungkinan atau pendangkalan keilmuan, pendangkalan akidah, kemudian pembodohan publik begitu. Jadi Bang pesulap merah ini tujuannya itu ya, membongkar trik-trik sulap, kemudian dukun-dukun palsu yang kadang berkedok agama begitu ya. Jadi seringkali di berbagai daerah itu ada orang yang mengaku sebagai ulama, kemudian membuka praktek pengobatan, praktek perdukunan, dan di dalamnya berkedok agama. Dan sekali lagi, mungkin sebagai salah satu jihad dari pesulap merah adalah membongkar itu semua, karena juga yang bersangkutan menyatakan ya, atau meniatkan dirinya untuk mencoba ikut berkontribusi menyelamatkan akidah dari orang-orang muslim agar tidak tertipu pada dukun-dukun palsu yang berkedok agama ya. Teman-teman sekalian, dan kalau kita ikuti ya, beberapa minggu yang lalu si pesulap merah ini datang ke Blitar ya, ke sebuah padepokan yang dipimpin oleh Gus Samsudin ya, yang di situ kerap kali beliau Gus Samsudin ini membuat satu konten-konten soal bagaimana membersihkan rumah dari santet, kemudian pengobatan yang kadang-kadang menggunakan jimat berupa keris, mengeluarkan benda-benda akibat santet pada pasiennya. Dan ini juga ternyata direaksi oleh pesulap merah dengan berbagai konten yang pada intinya menurut pesulap merah itu adalah trik sulap semata. Dan kemudian singkat cerita, setelah adanya undangan dalam sebuah konten ya, undangan yang bersifat terbuka kepada siapapun, termasuk kepada pesulap merah ya, yang dalam hal ini kadang-kadang menggelarinya pejuang akidah begitu ya, untuk datang ke padepokan yang ada di sebuah desa di Blitar ya, Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dan kemudian pesulap merah itu datang dengan maksud untuk membuktikan atau mengajak Gus Samsudin untuk membuktikan siapa yang benar, apakah dugaan pesulap merah bahwa itu hanya trik semata atau benar-benar karena karomah dari Gus Samsudin. Dan sayang sekali saat itu terjadi sebuah insiden, hampir saja terjadi sebuah pengeroyokan karena mungkin adanya kesalahpahaman atau ketidaksiapan dari padepokan tersebut untuk diajak pembuktian ya. Jadi insiden yang sifatnya agak insidental betul. Situasinya tidak bisa dikendalikan, bahkan ada yang salah satu dari
pendukung dari Padepokan itu sempat menyentuh secara fisik atau memukul Bang Pesulap Merah ya, meskipun pada akhirnya tidak sampai terjadi bentrokan fisik karena Pesulap Merah dan timnya memilih untuk mundur begitu. Dan setelah peristiwa itu kemudian ada tantangan lagi dari Gus Samsudin kepada Pesulap Merah untuk datang ke Blitar ya, membuktikan atau mengajak duel pembuktian begitu. Tapi kayaknya Pesulap Merah sudah enggan dan Pesulap Merah balik menantang kepada Gus Samsudin untuk datang ke Jakarta membuktikan siapa yang benar, apakah itu benar-benar karomah atau hanya trik semata. Singkat ceritanya seperti itu. Ya, oke. Lanjut. Kira-kira berapa lama lagi, Mas? Sebentar, ada nanti sudah dibilang. Hah? Sebentar lagi ya. Ya sebentar itu adalah sebuah kepastian yang kebingungan Pasti soalnya. sebentar nggak sampai aja kita pasti kan. Iya, iya, iya. Berdiri. Soalnya memang rasa penasaran menggebu-gebu nih. Iya, betul. Intinya kan nggak seperti itu. Namanya. Maaf, boleh duduk, boleh duduk. Dari tadi silakan duduk. Ya, Iya, iya, iya. kalau saya berat di badan. Gimana tadi? Apa? Ya kita kalau mau bicara nanti bicara langsung dengan Gusnya. Iya, betul. Kita di sini dulu santai sebentar. Nanti saya bawa. Oke, boleh. Gitu aja. Iya, boleh. A few moments later. Iya, nanti. Sal. 10 menit gak ada kepastian, cabut lah, capek gua aja. Capek. Sini. Sebentar mulu mah bingung gua. Kapan? Sekarang kalau bisa. Coba Kang panggil. Siapa? Kang Mas Dik. Ini nunggu sebentar. Kita kan bingung jadinya. Sebentarnya tuh kapan gitu. Ya kita nggak ada waktu lama soalnya. Dari tadi kan udah. Masalahnya juga nggak enak kan, jatuhnya kerumunan. Ya. Awas boy. Ada orang mau lewat. Dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa? Ya, Saya Priyana bisa. Marcel. Anda ngerepotin aku aja menurut. Kenapa Kabar lah. Saya udah kabarin. Kapan? Hah? Kapan? Ya ke admin saya nanya. Kabarin aku ada kepentingan jadi. Ya udah nggak apa. begini. Ya biar ada kerjaan lo, Pak. Loh, emang gimana kamu bisa bilang penghinaan itu namanya? Enggak, biar Emang aku nggak punya ketemu kerjaan saya lo. Biar ketemu saya lo. Oh, kamu kan sudah bilang sama saya. Apa? Di BA itu kan sudah bisa. Apanya? Lah kenapa nggak janjian sama saya? Janjian apanya? Loh, janjian ke sini dong. Lo kan katanya semua, kan saya urusannya sama Mas Udin. Tapi Udin ini, Ah. Padepokan ini kan juga jadi urusan saya. Iya kan kata Bapak kan untuk Karena urusan ada tantangan hukum. Lo, ya. Tantangan lo. Anda itu Yang mana? tantangan lo. Iya. Iya kan? Yang nantang kan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Loh iya kan saya Mana pernah coba, bongkar. mana? Mana? Itu tuh. Siapa ini? Ini kamera saya, Pak. Mana? Yang mana? Mana? Kamera Oke, ya kan Mas Udin. Lapor Pak RT belum? Belum, kan kata Mas kata Mas Udin kan siapapun yang mau datang gitu. Terus Terus saya datang. sudah masuk ke dalam? Belum, makanya nunggu di luar. Belum. Ya belum kan nggak ada perinformasi. Maksudnya? Sebentar dulu. Saya mau nemuin beliau sebentar bisa? Bisa. Nanti dulu. Enggak, gimana? Ini maksud kedatangannya. Jangan ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Loh enggak. Ini Anda masuk tempat orang. katanya kan siapapun yang mau datang. Sekarang sini alamatnya mana? Apa? Di sini pemangku kebijakannya siapa? Iya, Bapak. Ada alamatnya sini. Gimana? Alamatnya semua KTP. Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Tuh. Sebentar dulu. KTP kakaknya mana? Coba. Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Iya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Teman-teman sekalian, barusan aku mendapatkan sebuah video ya, kiriman dari seorang teman bahwa beberapa kelompok atau rombongan dari warga ya yang kemudian memprotes, melakukan demo dan memaksa menutup operasional dari padepokan tersebut ya, karena dianggap itu menyesatkan atau penuh dengan kebohongan semata ya. Dan ini barusan terjadi, ini aku dikirim sebuah video. Seperti apa keseruan video tersebut, mari kita simak video berikut.
toh. Itu tadi teman-teman video demo dari beberapa kelompok warga sekitar ya, yang ujungnya meminta penutupan terhadap operasional pondok pesantren ya, yang dianggap meresahkan dan dianggap atau diduga penuh dengan kebohongan ya. Dan saat ini mungkin kita belum tahu perkembangan terakhirnya. Cuman di akhir konten ini, sebagai seorang muslim yang yang ulul albab, yang berpikir rasional, dan kemudian yang qalbun salim, yang menggunakan hati dengan jernih, kita harus berhati-hati terhadap segala sesuatu yang berbau berbau perdukunan dan mengajarkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW ya. Jadi kalau dalam banyak hal kadang-kadang para dukun-dukun yang berkedok agama ini juga kerap kali menampakkan azimatnya ya. Jadi kadang-kadang mempromosikan sebuah ritual bagaimana menarik sebuah jimat seperti keris, tombak dan lain sebagainya. Dan karena dalam sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah melakukan itu, dan secara logika hal yang demikian itu tidak bisa diterima akal sehat ya. Bagaimana mungkin keris, tombak yang dianggap keramat itu muncul dari dunia gaib gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak masuk akal sehat. Dan sekali lagi, ad-dinu al-aql, agama itu adalah akal. Agama itu mengedepankan rasionalitas, dan yang paling penting kemurnian tauhid, untuk berhati-hati terhadap pendangkalan akidah atas nama apapun. Karena beliau Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan soal itu. Beliau mengajarkan bagaimana ketika ada orang sakit itu mendoakan dengan media apapun boleh ya, dengan memberikan air putih sebagai bentuk doa yang kemudian ditiup, diminumkan, atau menempelkan tangan pada bagian-bagian tubuh tertentu dengan dibacakan doa, memberikan energi positif, itu masih rasional. Karena kalau kita lihat, pernah ada satu penelitian di Jepang bahwa air itu kalau kita doain, kita baca hal-hal yang baik itu, dia akan membentuk sebuah prisma yang sempurna ya, kristal-kristalnya sempurna. Dan kita tahu bahwa manusia ini hampir 70% atau 80% itu tercipta dari unsur air. Jadi ketika Nabi mengajarkan doa, kemudian meniupkan pada segelas air, kemudian diminumkan kepada pasien, itu masih rasional seiring dengan penelitian yang pernah dilakukan di Jepang. Jadi itu teman-teman, jadi kita harus berhati-hati beragama dan rasional, dan sekali lagi menjaga kemurnian dari akidah kita atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kusampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.